والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته وأتباعه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا رزق لنا إلا ما رزقتنا لا حكم لنا إلا ما حكمت علينا إنك أنت الله العزيز الحكيم. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah minimal dengan ungkapan Alhamdulillah dan memperbanyak kalimat thayyibah dalam rangka mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, seraya kita terus-menerus mensyukuri semua nikmatnya yang tiada terhingga. Mudah-mudahan Allah berkenan menambah kenikmatannya, kebaikannya, serta keberkahannya untuk kita semua di dunia dan juga kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam layak selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunan Nabi biwasilati as-salawat wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan membahas tafsirnya, tafsir tematik, yaitu tema bersyukur menurut ayat-ayat Al-Quran. Kalau dirujuk pada ayat-ayat Al-Quran, maka ada 5 pembahasan pokok, 5 pembahasan inti tentang syukur, kemudian disimpulkan menjadi 5 kesyukuran menurut ayat-ayat Al-Quran. Tentu tidak mungkin tafsir tematik melainkan pembahasan pertamanya tentang makna dari istilah yang disebut oleh Al-Quran. Kata syukur adalah kata yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, juga istilah yang digunakan oleh Nabi. Dan kita juga sering menggunakan kata syukur. Mungkin kalau bahasa kita, syukur itu adalah merupakan ungkapan, ekspresi dari kita mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang kita dapatkan. Dari semua ayat Al-Quran ada 43 ayat yang menyebut dan berbicara tentang syukur. Kalau menyebut hanya sekedar menyebut kata asyukru, tapi kalau berbicara itu lebih luas lagi. Ada pembahasannya, ada penjelasan para mufassirnya. Maka kita gabungkan antara penyebutan syukur di dalam Al-Quran yang jumlahnya 43, dan tentu kalau pembicaraan syukur di dalam Al-Quran melebihi dari 43. Kalau ungkapan syukur berarti kita melacaknya kata syakara, yashkuru, tashkurun, dan sebagainya. Tapi kalau pembicaraan dan pembahasan lebih banyak lagi, karena hampir ayat yang kita baca sebetulnya di dalamnya ada nilai syukur. Contoh sederhana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada kata syukur di ayat tersebut, tetapi bahwa kita beribadah, bahwa kita memohon pertolongan, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Itu berarti mabhatsu asyukri. Pembahasannya, pembicaraannya tentang syukur, meskipun ayatnya tidak secara tekstual menyebut kata syukur. 43 ayat yang menyebut kata syukur. Ayat pertama adalah perintah, yaitu mengingat sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Fadhkuruni
adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maknanya boleh mengingat Allah atau mengingat nikmatnya. Tapi kalau sesuai redaksi ayatnya, fadkuruni, kalian mengingat aku, berarti mengingat Allah. Baru yang kedua, washkuruli, mensyukuri nikmatku. Atau bisa juga maknanya fadkuru nikmat Allah. Karena di berbagai ayat justru Allah perintahkan ingatlah nikmat Allah. Misalnya ya Bani Israil dzkuru nikmat Allah tuh. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat Allah. Tapi Al-Baqarah 152 adalah fadkuruni, ingatlah aku. Sehingga kata para ulama tafsir, kalau kita mengingat Allah pada masa yang sama kita mengingat nikmatnya. Sama dengan kita mengingat orang tua, maka kita mengingat kebaikan orang tua. Kita mengingat pahlawan berarti mengingat jasa pahlawan. Itulah makna dari perintah pertama di dalam Al-Quran, fadkuruni adzkurkum. Kalau sering mengingat Allah, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Kalau mensyukuri, maka nanti di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ayat terakhir dari 43 ayat adalah syukur di awal kelahiran. Bayangkan sejak kita Allah cipta, Allah sempurnakan penciptaan kita, kemudian Allah anugerahkan dua alat yang sangat agung, namanya pendengaran dan penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Iya. Kemudian Allah ingat, qalilan ma tashkurun, ternyata yang bersyukur itu hanya sedikit. Kenapa? Karena umumnya kata syukur itu identiknya dengan sesuatu yang dirasakan secara lahiriah, yang built in itu kadang kita tidak syukuri. Kalau dapat bulanan kita syukuri karena nampak. Padahal setiap saat kita diberikan oleh Allah anugerah nikmat pendengaran, penglihatan, nafas, tapi karena setiap saat akhirnya tidak kita jadikan sebagai alat bersyukur karena udah biasa. Padahal berarti setiap saat kita layak bersyukur karena kita masih dapat bernafas, masih dapat melihat, masih dapat mendengar. Itulah ayat terakhirnya Al-Mulk 23, bahwa syukur itu kalau ditanamkan sejak awal, maka tidak ada kata lain, siapapun pasti bersyukur kehadirat Allah. Karena sejak kelahirannya Allah ingatkan ada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan wajib disyukuri oleh kita semuanya. Itulah syukur di dalam ayat-ayat Al-Quran yang 43. Dari 43 itu, karena tafsir tematik, tafsir maudhu'i memang metodenya begitu, dibagi kepada 5 kesyukuran dari 43. Karena terkadang satu ayat dengan ayat yang lain pembahasan sama. Terjadilah dalam bahasa ilmu Al-Quran pengulangan. Kisah Nabi Musa diulang, kisah Nabi Sulaiman pun diulang, kisah Nabi Yunus juga diulang di 3 surat misalnya. Itu berarti ada konsep Al-Quran yang bernama pengulangan. Nah, dari ayat yang banyak maka kemudian dirumuskan menjadi 5 ayat atau 5 kesyukuran dalam Al-Quran. Yang pertama tentu adalah pemaknaannya yang tepat. Alasannya adalah karena semua ulama tafsir selalu mencantumkan di awal adalah makna dari kata per kata yang tertuang di dalam ayat tersebut. Bahasa kitabnya adalah mufradatul ayat, makna kosakata. Karena istilah Quran itu sulit dialih bahasakan ke bahasa kita. Syukur kalau kita terjemahkan terima kasih beda sebenarnya ya. Assalamualaikum kalau kita terjemahkan itu sulit juga. Haji diterjemahkan ya sulit. Yang mungkin adalah dimaknakan atau difahami secara rinci. Sholat secara bahasa itu doa, tapi sholat di dalamnya banyak hal, tidak sekedar doa. Nah seperti itu.
Haji itu maknanya adalah menyengajakan al-qasdu ataupun melakukan perjalanan, itu haji. Tapi ternyata haji tidak sekedar jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tidak perlu ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji. Disitulah makna namanya ya. Sehingga makna syukur itu difahami secara bahasa juga difahami secara istilah. Bahasanya memang al-madhu, yaitu memuji Allah atas kebaikan atau nikmat yang kita terima. Istilahnya adalah at-thana 'alan ni'am, memuji atas nikmat, wa mahabbatu, mencintai, bisa nikmatnya, bisa Allah yang menganugerahkan nikmat. Kita pun sama kan, kalau ada orang yang memberi sesuatu kepada kita kebaikan, kita cintai kebaikannya dan cintai orangnya juga. Karena ada yang cintai cuma kebaikannya aja, yang mobil saya terima tapi orangnya enggak. Tidak, memang dua-duanya. Kita mencintai Allah atas karunia harta, dan kita mencintai harta itu karena harta itu anugerah Allah. Tentu implementasi cintanya nanti dibahas berikutnya. Tapi minimal kita mencintai harta tersebut dan kemudian mencintai yang menganugerahkan harta. Sekaligus yang ketiga, wal amalu bi ta'ati, yaitu kita menjalankan amal sesuai dengan anugerah harta yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Oh, ternyata harus diperkecil dikit ya, soalnya tidak nampak yang di bawahnya ya. Baik, sekarang pembahasan yang kedua adalah inti syukur. Dalam metodologi tafsir tematik, maka ada ayat yang kita sebut ayat kunci. Kalau di penelitian biasanya ada ya keywords atau key apanya lah ya, arti kata kunci. Karena kata kunci itu menjadi pengantar dari pembahasan-pembahasan berikutnya. Justru keunggulan tafsir tematik itu kalau kita memahami ayat kuncinya, kata kuncinya. Orang kalau sudah punya kunci tenang, kunci rumah tenang, kunci mobil, yang penting kunci dulu kan, berikutnya nanti ya. Makanya kalau dapat hadiah kan kunci mobil, mobilnya nanti diambil, yang penting kuncinya dulu diserahkan. Karena dalam metode tafsir tematik, kata kunci, ayat kunci, pembahasan inti itu akan menjadi pengantar pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ternyata yang dipilih ayat intinya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wallahu a'lam. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan, yang kita istilahkan sekarang dengan tahadus bin nikmat. Tahadus bin nikmat itu adalah nukilan dari surat Al-Duha ayat 11. Lazimlah kita sebut tahadus. Hanya problemnya adalah apakah menceritakan nikmat itu kategorinya ria, atau menceritakan nikmat itu kategorinya adalah memang menjalankan perintah Allah sebagai inti syukur. Contoh, orang dapat sesuatu diam saja, tapi ada orang yang dapat sesuatu dia cerita. Tentu kalau dia diam saja itu berarti tidak ada ungkapan, tidak ada ekspresi atas nikmat yang Allah anugerahkan. Tapi kalau dia menceritakan, asalkan ceritanya tidak berlebih-lebihan, tentu ceritanya tujuannya adalah motivasi. Orang tua ditanya sama anaknya, ayah dulu kuliahnya sampai S berapa? Ayahnya bilang, ayah nggak mau cerita nak, takut rian. Anak tidak dapat apa-apa, tapi ayah cerita, alhamdulillah ayah menyelesaikan pendidikan S3. Kenapa? Karena itu tahadus, dan anak pun paham bahwa itu tahadus. Ngapain orang tua rian di depan anaknya? Nggak mungkin kan begitu ya. Sehingga tahadus bin nikmat ini nanti konteksnya adalah konteksnya memberikan motivasi. Maka misalnya orang berinfak bersedekah boleh tahadus ya. Karena kalau tidak tahadus problematis itu. Yang memberi Abdullah, yang nerima Abdullah. Kegiatannya fisabilillah, abstrak semua itu. Jangan-jangan Abdullahnya sama itu,
Yang ngasih Abdullah, yang nerima Abdullah, jangan-jangan adiknya juga Abdullah. Kan jadi masalah. Nanti fisabilillahnya sama juga. Tetap harus dideskripsikan kalau bahasa sekarang, karena nanti ada audit. Ya jika tidak, ya itu bermasalah. Maka harus diceritakan kan. Dulu sih ya udah, orang semua kalau udah Abdullah itu paling ikhlas. Kalau disebut namanya kurang ikhlas. Tapi kalau tidak disebut namanya, hanya disebut hamba Allah, itu paling, oh tidak. Karena ini bicara kesyukuran. Allah perintahkan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Hal ini sesuai dengan hadis Tirmidzi. Allah itu senang bila melihat bekas nikmatnya. Kalau tidak ada bekasnya, bekas itu bisa macam-macam. Tanda nikmatnya bisa ada pada diri kita. Tanda nikmatnya bisa ada pada amal kita. Tanda nikmatnya bisa ada pada keluarga kita. Orang tuanya dianugerahi oleh Allah harta yang mencukupi, tapi keluarganya tidak pernah berbahagia dengan harta tersebut. Berarti tidak ada bekas nikmatnya. Makannya selalu sederhana saja. Padahal sederhana lumayan ya. Maksudnya tiap hari pokoknya kita ini apa ya, nggak usah riak, makannya apa adanya ya. Anaknya lama-lama ya tentu dia tidak berprestasi karena tidak ada gizinya begitu. Itu berarti dia salah memahami. Tahadus bin nikmat itu adalah perintah dari Allah. Intinya Allah senang kalau bekas nikmatnya, tandanya itu ada. Oh dipakai, itu tanda nikmat. Oh kemudian dimanfaatkan, itu tanda nikmat. Orang lain pun mendapatkan, berarti ada tandanya. Punya mobil baru disimpan aja, ya. Gimana bekas nikmatnya? Nggak ada. Tapi kalau dipakai, digunakan, dimanfaatkan atau dipinjamkan, berarti ada bekasnya. Nanti yang dihitung oleh Allah adalah bekasnya. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mautan wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Jadi kita harus banyak bekas-bekas. Ya bekas-bekas amal begitu ya, tanda amal, bekas amal, apapun namanya, itulah inti dari syukur. Kalau menjadi inti berarti hakikatul syai'. Hakikatnya adalah orang bersyukur itu memang diuji. Kalau dia tahadus bin nikmat itu tepat, tapi kalau riya memang tidak tepat. Maka di situ ujiannya. Kalau tidak ada, tidak menjadi inti syukur kita kepada Allah. Ketiga pembahasannya adalah dalam memaknai 5 syukur dalam Al-Quran, ada ayat yang menyebut syarat sekaligus balasan. La in syakartum. Itu kan syarat, in syartiyah kalau kata para santri ya. Jika kalian bersyukur, barulah jawabannya la azim. Berarti tertakluk pada syarat dan ketentuan, atau syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya la in syakartum, maka kemudian jawabannya atau balasannya adalah la azidannakum, pasti aku tambahkan. Ini terjemah bebas dalam kurung nikmat. Sebenarnya ayatnya tidak ada kata nikmat. Ayatnya itu hanya menyebutkan jika kalian bersyukur pasti aku tambahkan. Aku tambahkan. Tidak ada kata nikmat. Jadi dalam kaidah menterjemah, kalau ada dalam kurung atau sekarang modelnya footnote di bawah gitu ya, bisa keynote, bisa footnote, itu tanda terjemahan atau penafsiran ringkas. Karena ayatnya enggak menyebut. Apakah ayatnya menyebut nikmat? La azidanna nikmatakum, enggak. La azidanna amwalakum, enggak. La azidanna a'marakum, umurnya ditambah, enggak. Karenanya perlu ada penjelasan. Dari situlah para ulama mencoba merumuskan. Didapatkanlah 3 perumusannya. Pertama, yang Allah tambah itu yakinlah kuantitas dan jenisnya. Awalnya mobilnya cuma 1, akhirnya Allah tambah 2, 3, jenisnya macam-macam. Ada mobil listrik dan mobil yang lain. Itu berarti pemaknaan terhadap ayat. Karena Allah tidak menyebut, kecuali Allah menyebut, ya sudah. Allah tidak menyebut, itulah berarti para ulama diminta beristihad oleh Allah. Jika tidak, mandek istihad para ulamanya. Yang kedua adalah keberkahan dan manfaatnya. Mungkin tidak bertambah, tetap mobilnya 1, tapi lebih berkah, lebih manfaat. Orang juga
bahagia karena bisa numpang kendaraannya. Keberkahannya bertambah karena pahalanya terus menerus. Oh, itu yang ketiga berarti pahala dan keutamaan. Bisa jadi tetap saja. Ada yang menanyakan, Ustaz, ini syaratnya sudah saya jalankan, tapi kok jawabannya belum? Saya itu selalu berinfak sedekah, tapi ATM saya segitu-gitu aja. Berarti Anda mendapatkan yang kedua, berkah, tenang, khusyuk, nyaman. Atau yang ketiga, nah yang ketiga ini nanti balasan di akhirat. Ya sudah, pilihannya hanya di tangan Allah. Karena Allah yang memberikan syarat. Karena Allah yang memberikan syarat, kita tidak dapat memastikan. Tapi kita yakin saja salah satu dari ketiganya. Mudah-mudahan ketiga-tiganya. Kalau pertama dan kedua tidak, pasti yang ketiga. Tapi yang pertama itu kita tidak pasti, karena Allah tidak menyebutkan demikian. Tapi yakinlah, kalau bahasanya Nabi beda lagi. Kalau bahasa Nabi itu adalah misalnya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperluas rezekinya, maka hendaklah bersilatur. Bahasa Nabi, karena bahasa Nabi itu adalah pengalaman. Oh, pengalaman aku begini kok aku umurnya panjang. Tapi kemudian para ulama memaknai, ternyata Nabi rajin silaturahim, hartanya juga segitu, jauh dibanding Utsman bin Affan, jauh di bawah maksudnya. Kemudian umurnya juga 63 tahun. Nah, itu berarti nanti muncul pemaknaan yang lain. Kalau begitu yang paling pas itu yang kedua. Berkahnya, manfaatnya, usia boleh 60, boleh 70, tapi manfaatnya serasa jutaan tahun kan gitu ya. Orang masih mengingat, mengenang, menjadi legasi, pahala mengalir terus. Itulah makna la in syakartum la azidannakum. Yang ketiga adalah karena syukur itu sifat yang penting, maka kaidahnya adalah ada doa syukur. Sebagaimana sabar itu sifat mulia, maka ada doa sabar. Tawakal itu sifat mulia, maka Allah tuntun dengan doa tawakal. Gitu ya. Jadi kalau sifat-sifat itu mulia, Allah tuntun doanya. Karena mencapai sifat-sifat itu membutuhkan pertolongan Allah, termasuk bersyukur. Bahkan doanya diabadikan dari seorang nabi yang paling banyak hartanya, namanya Nabi Sulaiman. Jadi yang doa orang kaya itu kayaknya lebih pas deh daripada doa orang yang gak punya, yang kalah syukur. Kalau doa sabar lebih pas orang yang ujiannya banyak, begitu kira-kira. Ini soal masalah yang memang Allah ingin tuntun yang lebih maksimal. Maka yang menuntun adalah Nabi Sulaiman karena maksimal. Kalau nanti kesabaran, mungkin kita bisa rujuk doanya Nabi Ayub karena ujiannya maksimal pula, begitu ya. Di sini doanya Rabbi auzi'ni, kan tolonglah, anugerahkanlah ilham. Ini terjemah bebas, saya copy paste aja. Tapi maknanya auzi'ni itu adalah unsurni, tolonglah, sa'idni, tolonglah aku. Berarti untuk mencapai syukur itu membutuhkan pertolongan Allah. Betapa tidak Allah menyebutkannya sedikit yang bersyukur masalahnya. Berarti untuk mencapai pribadi bersyukur itu perlu pertolongan Allah. Dan itu juga isyarat dari hadis Abu Dawud dan An-Nasai bahwa Nabi pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahkan pesannya itu setelah sholat, la tansa ya Mu'adz dubura kulli sholat. Wahai Mu'adz, aku sampaikan pesan penting. Pesan penting itu habis sholat biasanya. Makanya majelis ilmu penting karena habis sholat ya. Pesannya habis sholat ya. Bukan pesannya habis main, beda lagi. Ini habis sholat langsung pesan. Dan Nabi manggil, Mu'adz sini, aku ingin pesan satu aja doa. Jangan kau lupakan setelah selesai sholat. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini ba'da sholat. Apalagi kalau pesannya sholat malam, tambah dahsyat lagi itu ya. Udah sholat malam lagi, itu biasanya pesan penting. Berarti ya Allah tolonglah aku untuk banyak mengingatmu, mensyukurimu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Konteksnya sama ya. Auzi ini dengan a'idni atau sa'idni, tolong. Karena
sifat syukur itu sifat yang agung, maka Allah tuntun doanya. Doanya dari Nabi yang paling banyak bersyukur kepada Allah, Nabi Sulaiman karena limpahan karunia-Nya, dan Nabi Muhammad berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Terakhir adalah sujud syukur. Nah, ini menarik ya, ternyata sujud itu amal mulia, tapi tidak semua sifat ada sujudnya. Sujud sabar nggak ada. Saya biar sabar banget sujud terus, itu bukan sujud sabar. Tapi syukur ternyata ada sujudnya. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah karena yang dibaca ayat-ayat sajdah, maka kita sujud tilawah. Ada sujud syukur karena memang untuk mencapai syukur itu tidak mudah. Dan Nabi mencontohkan karenanya. Rasul itu biasa, kata Abu Bakar Nafi bin Al-Haris radhiyallahu anhu, biasa kalau mendapatkan atau menemukan sesuatu yang menggembirakan, beliau langsung sujud. Udah sujud aja, tanpa berwudu pun tidak ada masalah. Karena ini sujud bukan sujud sholat. Kalau sujud sholat wajib dalam keadaan suci. Misalnya kita dalam perjalanan, kemudian dapat berita anaknya lulus summa kumlot, boleh, asal jangan di dalam kendaraan, sulit ya sujudnya. Dulu saya punya dosen itu begitu, dia pas dengar ada berita yang menggembirakan, dia bilang stop di sini ya, berhenti. Dia keluar dari mobil, sujud dia. Kenapa? Karena dia ingin mengamalkan ayat ini. Tapi kita kan beda ya, harus lihat situasi dan kondisi. Kalau di Arab jalannya luas dan tidak begitu macet seperti di kita. Kita keluar sebentar saja orang sudah ting ya, janganlah gitu ya, harus nunggu waktu dan tidak harus spontan, tidak harus waktunya spontan gitu, dapat berita 5 menit langsung, enggak, boleh saja setengah hari, boleh, dapat berita jam 6 nanti sujudnya jam 8 malam, boleh, karena keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ingin menjadi pribadi yang qanaah, maka engkau, atau jika menjadi pribadi qanaah, engkau akan menjadi lebih bersyukur. Wa kun qani'an takun asykarun. Jadilah kamu pribadi qanaah. Berarti ada irisan antara qanaah, puas dengan semua pemberian Allah, dengan syukur. Tidak mungkin orang bersyukur tanpa qanaah. Atau qanaah adalah salah satu ciri orang itu bersyukur, tapi paling tinggi syukur. Bukan paling tinggi qanaah. Qanaah itu salah satu dari ciri orang bersyukur. Makanya Nabi, jadilah kalian qanaah supaya kalian dicatat sebagai pribadi bersyukur. Berarti qanaah itu media saja. Nanti banyak sekali media-media untuk mencapai tanda syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur adalah sifat yang sangat agung, maka Allah pun memiliki sifat namanya syakir atau syakur. Bahasa kitanya zat yang maha bersyukur, bayangkan. Sifat kita syakir atau syakur. Sifatnya Allah syakir atau syakur. Innallaha syakirun alim atau wallahu syakurun halim. Al-Baqarah 158 tentang Toab. Kemudian At-Taghabun ayat 17 itu menunjukkan bahwa syukur itu dengan lisan, karena Allah maha mensyukuri semua amal. Kalau kita bersyukurnya atas nikmat, kalau Allah maha bersyukurnya atas amal kita, atas kebaikan kita, yaitu caranya adalah Allah membalas semua kebaikan dengan berlipat ganda. Kalau kita kan tidak mampu membalas kebaikan berlipat ganda. Tapi kalau Allah maha kuasa, ya cuma sholat dibalas 27 rakaat itu mudah bagi Allah. Infak dikasih beberapa lipat ganda, kecil bagi Allah. Orang Allah maha kaya ya, itu makna syakur bagi Allah, syakir bagi Allah. Tetapi bagi kita tentu beda. Laisa kamitslihi syai'un. Sampai pada sifatnya pun meskipun secara redaksi bahasa sama, tapi maknanya pasti berbeda. Nah, syukur yang kedua implementasinya dengan hati. Maka tadi perintahnya mengingat Allah, memuji Allah atas nikmatnya. Di surat Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu syukur dengan hati. Nah, yang lebih berat adalah syukur dengan amal perbuatan. Contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
hadis Imam Al-Bukhari, ketika Aisyah melihat suaminya betapa hebatnya sholat, nggak ada yang nandingin, sampai hari kiamat nggak bakalan ada yang bisa sholat seperti Nabi. Ini Aisyah yang bersaksi radhiyallahu anha, melihat Nabi sholat sampai tatafaqqara qadamahu. Ada yang menerjemahkan bengkak, ada yang menerjemahkan macam-macam. Yang penting kakinya berat untuk diangkat karena sudah terlalu lama berdiri. Jawaban Nabi adalah afala akun abdan syakur. Tidakkah aku patut menjadi pribadi yang paling bersyukur? Syakur juga. Dan tadi syakur adalah sifatnya Allah atau Qafur 17. Syakir sifatnya Allah Al-Baqarah 158. Dan kita manusia pun malah disebut sebagai syakir, orang yang bersyukur, syakur, orang yang paling banyak bersyukur. Yang terakhir adalah Imam Nawawi menyampaikan, ini implementasinya, syukur nikmat harta dengan ibadah harta. Ada nafkah untuk keluarga supaya tandanya ada begitu ya. Dan ada zikr. Mungkin bisa ditambah dengan hadiah, karena hadiah itu di luar dari siswa. Hadiah itu bebas kepada siapapun. Nah kalau hadiah Abdullah itu nggak ada masalah ya, karena hadiah itu ya namanya juga hadiah sukarela, pemberian, dan itu tidak melihat mampu tidak mampu, tidak melihat apapun. Karena hadiah itu itulah yang boleh diterima oleh Nabi, yang lain kan nggak boleh. Sampai berarti saking umumnya hadiah itu. Suami ke istri boleh, istri ke suami boleh, anak ke orang tua, teman ke teman, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, gak ada masalah. Karena itu hadiah lebih fleksibel. Tapi syukur nikmat harta memang dengan ibadah harta. Kata beliau, syukur nikmat ilmu dengan menyampaikan dan mengamalkan ilmu. Termasuk pada siang hari ini, tanda syukur kita insya Allah bermajelis ilmu setelah menunaikan sholat fardu zuhur. Yang terakhir, syukur kalau kita mendapatkan nikmat keluarga, nikmat pertemanan, nikmat apapun, kita pelihara mereka, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi implementasinya konkret dari Imam Nawawi rahimahullah. Konkretnya tentu ini kan contoh saja 3. Sekarang kan nikmat itu berkembang, maka sesuaikan dengan nikmat tersebut dalam konteks kebaikan, maka insya Allah kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang mampu bersyukur, sehingga Allah berkenan menambah jumlahnya atau jenisnya, menambah keberkahannya, atau yang pasti menambah keutamaan dan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada satu lagi hadis Imam Muslim, bahwa membanggakan, menakjubkan sikap seorang beriman, semuanya baik. Kalau dapat nikmat bersyukur, dan itu baik baginya. Kalau dapat kesusahan atau ujian bersabar, dan itu pula baik baginya. Berarti kita perlu membahas tentang sabar, karena Nabi menyebut, tapi menyebut pertama syukur dulu. Setelah itu Nabi menyebutkan kalau dapat ujian bersabar. Dan ada 4 ayat Quran yang mendampingkan sabar dan syukur. Selalu itu, sabar dan syukur. Allah pula bersifat sabur. Allah juga maha bersabar. Ini sulit menerjemahkannya, tapi kira-kira begitulah. Makanya dalam ilmu akidah ada yang tidak mau menerjemahkan, tidak mau mendeskripsikan karena khawatir menyamakan. Ya nggak ada masalah, kita terima, karena itu adalah alasannya diterima. Atau ingin menjelaskan karena kita tidak paham benar kalau tidak dijelaskan. Jadi tidak ada masalah juga, dua-duanya dalam rangka kita lebih mengenal Allah, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, bahasan kita pada siang hari ini. Terima kasih pada semua yang hadir, khususnya para pengurus, dan mudah-mudahan menambah keberkahan kita semuanya dan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan karunia, mendapatkan keberkahan, juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum